Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd fa inni usikum wa nafsi bitaqwallah al-qail fi muhkami kitabih illa tansuruhu faqad nasarahu Allahu id ahrajahu alladhina kafaru thaniya isnain id huma fil ghari id yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana fa anzalallahu sakinatahu alayhi wa ayyadahu bi junudin lam tarawha wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla wa kalimatullah wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla wa kalimatullahi hiyal 'ulya wallahu 'azizun hakim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari atas mimbar khatib berwasiat kepada kita semua, terutama diri khatib pribadi, untuk senantiasa berusaha meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan semua kewajiban dengan segenap keteguhan hati dan kemantapan jiwa, dan menjauhkan diri dari seluruh yang diharamkan dengan penuh ketabahan dan kesabaran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sesungguhnya masa lalu adalah lembaran-lembaran sejarah yang menyimpan segudang pelajaran dan hikmah. Hijrah dalam catatan sejarah masa lampau terdapat pelita yang menyinari jalan orang yang ingin mencari dan menggenggam kebenaran di masa-masa berikutnya. Lembaran sejarah umat Islam tempo dulu telah mencatat masa-masa kejayaan dan kegemilangan yang diraih kaum muslimin. Namun demikian, banyak peristiwa mengharukan turut mewarnai perjalanan hidup mereka. Begitu pula pengorbanan, kegigihan dalam menegakkan agama Allah, peperangan melawan musuh-musuh Allah, dan lain sebagainya, turut juga menghiasi sepak terjang perjuangan mereka. Di antara sekian banyak peristiwa bersejarah dan paling berpengaruh bagi perkembangan dakwah Islamiyah adalah hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Makkah menuju Madinah Munawwarah. Kita sebagai kaum muslimin yang hidup pada masa kemunduran umat Islam saat ini seharusnya menjadikan peristiwa hijrah sebagai momentum untuk bangkit dari keterpurukan dalam berbagai bidang. Peristiwa hijrah seyogyanya menjadi pecut bagi kita untuk meraih kembali kejayaan dan kegemilangan yang selama beberapa abad terakhir ini direbut oleh bangsa-bangsa lain. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Semenjak dimulainya dakwah Islam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama keluarga dan para sahabatnya seringkali menghadapi berbagai macam rintangan dan ancaman dari orang-orang kafir di Mekah. Namun mereka tetap tabah dan tegar menebarkan dakwah dengan penuh kesabaran. Sampai akhirnya Allah Ta'ala memberikan pertolongan dan kemudahan, yaitu dengan perintah hijrah dari Mekah menuju Madinah. Peristiwa hijrah itu merupakan akhir dari masa yang penuh rintangan dan kesulitan serta titik awal dari masa keemasan dan kegemilangan bagi dakwah Islam. Dari titik itu, cahaya kebenaran Islam semakin bersinar terang, menyinari kegelapan dan melampaui segala macam penghalang. Pada masa-masa setelah hijrah, dengan dipimpin langsung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, umat Islam berjuang menegakkan keadilan, memberantas kekufuran dan membasmi kezaliman. Sehingga yang terjadi kemudian, Allah menyempurnakan kenikmatannya kepada umat Islam. Mekah berhasil mereka taklukkan dan umat manusia berbondong-bondong masuk Islam. Tidak ada yang sulit jika Allah menghendaki kemudahan. Dakwah yang pada awalnya menemukan banyak kendala, dengan optimisme, keteguhan, ketegaran, ketebahan dan kesabaran, maka akhirnya titik terang keberhasilan bisa ditemukan. Ini menjadi teladan bagi kita bahwa di setiap kesulitan pasti ada kemudahan,
asalkan kita terus berusaha dan tetap optimis serta senantiasa menjaga asa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika Muhammad diangkat menjadi utusan Allah, di awal-awal dakwah beliau diperintahkan Allah untuk menyampaikan dakwah tanpa peperangan. Beliau berdakwah secara terang-terangan setelah sebelumnya diperintahkan berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Suatu ketika beliau berjalan di tengah-tengah beberapa orang musyrik Arab yang sedang berkumpul di suatu tempat seraya mengatakan, "Ayyuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu." Wahai umat manusia, katakanlah bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, niscaya kalian akan beruntung. Beliau menyeru kepada sikap adil, berbuat baik dan akhlak-akhlak mulia lainnya, dan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dakwah beliau disambut beberapa orang yang akhirnya masuk Islam, seperti sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Bilal dan lain-lain. Akan tetapi sebagian besar masyarakat ketika itu masih tetap dalam kekufuran. Orang-orang kafir yang menolak dakwah Rasulullah inilah yang secara membabi buta menyakiti, menyiksa, mengolok-olok dan menghina Rasulullah dan para sahabatnya. Ketika penyiksaan demi penyiksaan yang dilakukan orang-orang kafir semakin bertambah berat, beberapa sahabat memutuskan untuk berhijrah ke Habasyah atas perintah Rasulullah. Mereka berjumlah sekitar 80 orang. Di antaranya adalah Utsman bin Affan dan Ja'far bin Abi Thalib. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam satu kesempatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan beberapa orang suku Khazraj dari kota Yathrib yang sedang mengunjungi Ka'bah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil kesempatan itu untuk mendakwahkan Islam kepada mereka, dan mereka pun menyatakan diri masuk Islam. Bahkan pada tahun berikutnya sejumlah orang-orang suku Khazraj yang masuk Islam semakin bertambah. Akhirnya Rasulullah mengutus dua orang sahabat, Abdullah bin Ummi Maktum dan Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhuma, untuk pergi bersama mereka ke kota Yathrib untuk mengajarkan Al-Quran kepada mereka dan mendakwahkan Islam kepada beberapa orang dari suku Khazraj yang belum masuk Islam. Ketika jumlah kaum muslimin yang siap menegakkan agama Allah di Yathrib semakin bertambah banyak, Allah memerintahkan umat Islam di Mekah untuk berhijrah menuju kota Yathrib atau yang dikenal kemudian dengan sebutan kota Madinah. Para sahabat Nabi lalu berbondong-bondong melaksanakan perintahnya. Kemudian Nabi pun berhijrah dari Makkah, tanah air beliau dan kota yang paling beliau cintai, menuju Madinah. Beliau dengan ditemani sahabat Abu Bakar radhiyallahu an menaklukkan berbagai rintangan dan halangan dalam perjalanan hijrah menuju kota Yathrib. Setelah beliau mendakwahkan Islam dan mengajak kepada tauhid serta mencegah dari kemusyrikan di Mekah selama 13 tahun terhitung sejak beliau diangkat menjadi Rasul. Hijrah yang dilakukan Rasulullah dan para sahabat tidaklah melarikan diri dari orang-orang musyrik, bukan pula bentuk sikap putus asa dari kondisi yang terjadi. Hijrah beliau juga tidak bertujuan untuk mencari ketenaran, pangkat dan kekuasaan di kota Madinah. Sama sekali tujuannya bukan itu. Karena sewaktu di Makkah beliau pernah didatangi oleh para pemuka dan pemimpin Makkah seraya mengatakan kepada beliau, "Jika dakwah Islam yang engkau lakukan bertujuan mendapatkan harta benda, maka kami akan mengumpulkan harta benda kami untukmu sehingga engkau menjadi orang yang paling kaya di antara kami. Dan jika engkau bertujuan memperoleh kekuasaan, maka kami akan menjadikanmu sebagai penguasa." Namun Rasulullah tidak terpesona dan terberdaya oleh bujuk rayu mereka, karena dakwah beliau memang tidak bertujuan untuk mendapatkan itu semua. Yang beliau harapkan hanyalah ridha Allah. Ini adalah puncak keteladanan bagi kita semua, khususnya bagi para dai yang ingin mengabdikan hidupnya untuk berdakwah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hijrah Rasulullah juga tidak bertujuan untuk mencari ketenangan dan kenyamanan hidup di Madinah. Keyakinan beliau adalah bahwa apa yang beliau bawa merupakan dakwah kebenaran dan risalah petunjuk yang harus dilaksanakan sesuai perintah Allah. Karenanya
ketika paman beliau Abu Thalib datang meminta beliau untuk tidak menghalang-halangi orang-orang kafir menyembah berhala-berhala mereka, beliau mengatakan dengan tegas, "Wallahi ya amu law wada'u syamsa fi yamini wal qamari fi yasari ala an atraqa hadzal amra ma taraktuhu hatta yudhhirahullahu aw ahlik duna." Demi Allah, wahai pamanku, seandainya mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku agar aku meninggalkan dakwah yang aku lakukan, pasti aku tidak akan mau meninggalkannya sampai Allah memenangkannya atau aku binasa karenanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Peristiwa hijrah Rasulullah dan para sahabatnya adalah petunjuk bagi kita bahwa kemusyrikan, kekufuran, kezaliman dan kebatilan sekuat dan sebesar apapun pasti pada akhirnya akan terperosok ke dalam jurang kehancuran. Sebaliknya, kebenaran pasti suatu saat akan menemukan jalan kesuksesan dan pasti akan berhasil mengibarkan panji-panji kemenangan. Karena Allah Ta'ala telah menjanjikan kemenangan gemilang kepada kaum mukminin dan telah menjadikan di balik kesukaran pasti terdapat jalan keluar, dan di balik setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Allah Ta'ala berfirman, "Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yauma yaqumul ashhad." Maknanya sesungguhnya kami menolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan pada hari kiamat. Quran surat Al-Ghafir ayat 51. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Akhirnya marilah kita berdoa semoga di tahun baru besok kita akan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Qulu amin wa antum bi khair. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa. Amma ba'd, faya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bi taqwallahil aliyyil azim. Wa alamu anna Allaha amarakum bi amrin azim, amarakum bis salati wassalami ala nabiyyil karim. Faqala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma dafa' 'anna al-bala wal ghala wal waba wal fahsya'a wal munkar wal bagh wa syuyuf al mukhtalifata wa syada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassah wa min buldanil muslimina 'amma innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa sallim. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.